Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu ala niyatahu wa sirrah. Alhamdulillah, kita mengulangkan ucapan tahmid hamdalah kepada Allah di pagi Jumat kedua bulan Ramadan. Kita sudah mendekati bagian kedua ya, separuh pertama sudah selesai ataupun baru 14 hari ini ya. Suatu nikmat yang tiada tara. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan terbaik di komunitas Jemaah Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang Penyambungan. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga bersalawat dan salam ke atas junjungan alam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jumat minggu lalu kita menyorot serba ringkas ayat 12-13 tentang orang yang gagal hidup. Penyelesaiannya ayat sesudahnya, ayat 14, 15, 16. Hari ini kita mundur ke belakang, kita ambil ayat 11, satu ayat saja. Ini peringatan untuk kita semua. Dalam ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Alladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Ayat 11 dalam mushaf di sini halaman 415. Kadang-kadang ada orang yang mengikuti di luar sana. Orang sana kadang dibuka Quran. Di rumah dia dengar di rumah. Dia buka Quran di Malaysia, di Brunei, di mana. Karena ini live ya. Alhamdulillah. Qul yatawaffakum. Qul, kalau asal maknanya katakanlah. Tapi tidak mesti itu terjemahnya. Sampaikanlah, kasih tahulah. Qul, kasih tahulah. Yatawaffakum, kamu akan mati, kamu akan wafat. Yatawaffatu wafat. Kita akan mati. Ini peringatan kita yang semua akan menempuhnya. Yatawaffakum malakul maut. Malakul maut itu malaikat maut. Dalam bahasa Quran, malak. Malak itu satu, tunggal. Malaikat itu jamak. Kita pakai jamaknya. Malaikat kata orang kita kan. Malaikat itu jamak, artinya malaikat-malaikat. Ini belajar bahasa sedikit ya. Qul, sampaikanlah kepada mereka, yatawaffakum, tiba saatnya kamu akan mati. Ruh kamu akan dicabut oleh malakul maut. Di sini tidak disebut namanya ya. Di sini tidak disebut namanya, disebut nyaman dalam hadis. Qul yatawaffakum, sampaikanlah kepada mereka. Kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu. Karena termasuk rukun iman. Percaya kepada malaikat. Qul yatawaffakum, katakan sama mereka, sampaikan sama mereka, kamu nanti akan diwafatkan, dimatikan
oleh malakul maut, malaikat maut. Allazi wukkila bikum, yang ditugaskan untuk kamu. Dalam tafsirnya, kita kalau menganalisa ayat mesti baca tafsir. Katanya di setiap rumah orang Islam itu ada petugas malaikat maut, ada anggotanya. Di setiap rumah orang Islam ada anggota malaikat maut, mondar-mandir pagi sore. Bosnya Israel, anggotanya setiap rumah ada. Dibaca tafsir ya. Ada tahunya apa kerja orang tuh. Anggota malaikat maut katanya membuat checklist. Apa bahasa ini checklist? Checklist juga. Bikin checklist 5 kali sehari semalam. Checklist. Dalam uraian ulamanya, checklist dibuat waktu sholat. Waktu sholat. Sholat subuh, pagi Jumat, Ramadan kedua, 1446 Hijrah. Oh, Bapak sembahyang subuh di masjid. Ada checklist. Sembahyang zuhur nanti di mana? Asar di mana? 5 kali checklist. Sudah tiba saatnya mau dicabut. Anggota yang bertugas di setiap rumah melaporkan. Ini bos. Ini bos laporan sepanjang hayat Bapak ini. Disitulah semuanya Pak. Tengok berapa hari, berapa tahun dia hidup, berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, berapa kali sholatnya. Itu dikira nanti Pak. Wah, adakah hasilnya A ya orang B atau C? Kalau di Malaysia Brunei ABC. E kah excellent, mumtaz, terbaik sekali. Dicabut roh mengikut hasil catatan malaikat. Ini ada disokong oleh ayat lain. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nazi'ati gharqa. Kemarin kita baca ya? Atau hari sebelumnya? Kemarin ya? Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut orang yang jahat dengan kasar. Orang jahat dikasari matinya. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut orang yang baik dengan lemah lembut, ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Enak matinya. Radiyatan mardiyah. Qul yatawaffakum, sampaikanlah kepada mereka, tibasanya kamu akan mati. Yang akan mencabutnya malakul maut, malaikat maut allazi wukila bikum, yang sudah ditugaskan, ada anggotanya di setiap rumah. Hebat ya manajemennya Allah. Hebat manajemennya. Jadi Israel itu menerima hasil saja. Apakah dia sukses? Suksesnya maksimal ataupun tidak sukses? Sudah dicabut, thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian sudah dicabut, diserahkanlah kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada pemilik. Yang ngasih nyawa dia, yang ngasih hidup dia, ngasih tenaga, ngasih akal, ngasih oksigen, ngasih siang, ngasih malam, ngasih hujan, ngasih bumi tempat kita tinggal, bekerja, beraktivitas. Semuanya dia punya. Rabbul Alamin. Kemudian kalau kita lihat perincian ayat ini, ada dalam surah lain. Contohnya surah Fussilat. Cerita orang enak matinya Pak. Surah Fussilat. Ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu
thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lanjutan ayat 11 surah Sajadah. Di sini penjabarannya, uraiannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang meyakini Allah sebagai Rabb. Rabb itu kita boleh bahas nanti satu pertemuan, maknanya bukan Tuhan. Makna Rabb bukan Tuhan. Tuhan satu makna Rabb. Makna Rabb lebih 10. Tapi diterjemahkan kadang-kadang Tuhan tidak cukup. Rabb itu yang mengatur kita, yang mengurus kita, yang menyayangi kita. Suruhnya bapak itu ke masjid. Ini kerja Rabb. Suruhnya bapak itu bangun, suruhnya tahajud, suruhnya baca Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang meyakini Allah sebagai Rabb. Rabb ini ya, satu hari nanti kita bisa kupas. Kata-kata yang mahal, yang belum faham orang kita. Dari kecil baca alhamdulillahi rabbil alamin, dia tidak paham Rabb. Tidak paham, karena tidak belajar. Oke, orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, yang jelas Rabb itu pencipta, pengatur, penjaga, pencipta kemaslahatan, memperbaiki orang itu kalau ada masalahnya, yang mendidik, yang menterbiah. Banyak tuh ya orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Dia meyakini Allah sebagai Rabb, Allahu Rabbi, dan dia patuh kepada Allah. Itu artinya ini istiqamah, patuh, taat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini jamak di sini. Ini ayat tentang orang yang meninggal juga, Pak. Orang tua akan meninggal sebelum Israel datang nih. Sebelum Israel datang mencabut nyawa, datang rombongan malaikat. Al-malaikah, sini jamak. Tadi sana mufrad, tunggal, sini jamak. Malaku mufrad. Israel. Tapi anggotanya banyak. Sini al-malaikah. Orang yang akan dicabut ruhnya datang malaikat, rombongan, Pak. Ini dalam cerita yang saleh memang ada ceritanya. Datang malaikat itu, Pak. Sebelum Israel datang, tidak kaget nanti Bapak melihat Israel datang. Datang utusan khusus membujuk Bapak. Memberi semangat, memberi motivasi. Apa dia bilang? Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itu yang dibilang malaikat sama orang nak mati tadi, Pak. Allah takhafu, Bapak jangan takut ya. Ibu jangan takut. Mati bagi Bapak tidak susah. Bapak manusia pilihan Allah. Pagi ke masjid, malam ke masjid. Tidak susah matinya tuh, Pak. Insya Allah. Jadi datang ke masjid ini mempermudah saat kematian. Allah takhafu, jangan takut ya. Orang yang berat langkahnya ke masjid pasti susah matinya. Dia tidak istiqamah. Syaratnya tadi istiqamah tadi. Itu maka Nabi Muhammad sudah sholat subuh bangkit menanya orang-orang yang tidak ada datang. Karena zaman dulu orang sholat subuh mengalahi sholat hari raya di zaman kita. Orang yang datang subuh melebihi orang yang datang sholat Id. Jangan sholat Jumat lagi.
Sholat Jumat masih ada sekian persen yang tidak datang. Sholat Id, walaupun dia tidak puasa, dia datang juga. Tidak tahu lah ya, walau alam lah. Malulah dia tidak datang. Lihat orang semuanya. Orang yang datang sholat Jumat, sholat subuh di zaman Nabi melebihi orang yang datang sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi malaikat tadi mengatakan apa? Allah takhafu. Jangan takut Pak ya. Wala tahzanu. Jangan sedih. Pernah baca buku La Tahzan? Ada? Siapa pengarangnya? Hah? Hah? Tidak ingat pengarangnya? Oh, tidak boleh lupa Pak. Akademisi tidak boleh lupa itu. Buku yang terkenal seluruh dunia Pak. Diterjemahkan ke dalam bahasa dunia. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Perancis. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu memang banyak. Namanya apa? Jangan sedih. Don't be sad. La tahzan. Itu perlu dicari Pak. Pengarangnya Dr. Aid Al-Qarni, pendakwah tersohor di Saudi Arabia. Dia pernah berdakwah di Filipina, ditembak dia tidak kena. Dicoba dia dibunuh di sana waktu berdakwah, tidak kena. Dr. Aid Al-Qarni, cari Pak ya. Jangan la tahzan juga bahasa Indonesianya. La takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Jangan takut Pak, bagi Bapak mati tidak susah. Tak usah takut. Kalau dia takut nak mati, belajar lagi lah. Mati ini seharusnya tidak dia takuti. Kalau preparingnya, persiapannya hebat. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih berpisah dengan pasangan hidup Anda, anak cucu, kaum keluarga, rumah, tempat tinggal, kendaraan yang disayangi, sawah ladang, jabatan, kekayaan. Jangan sedih meninggalkan itu. Wa absyiru bil jannah. Gembiralah, Bapak akan dibawa ke jannah nanti. Jannah sudah di tangan Pak. Wa absyiru bil jannah. Jannah sudah milik Bapak. Wah. Pertama kali dia tengok malaikat tuh, subhanallah. Dalam hadis tentang malaikat Jibril pernah jumpa Nabi di depan sahabat. Ingat hadisnya? Dah ingat? Hadis Arba'in, hadis nomor 2. Panjang hadisnya tuh. Jangan lupa tuh Pak ya. Pernah Nabi ditemui oleh Jibril waktu Nabi bersama sahabat macam begini. Datang Jibril jumpa Nabi. Macam mana caranya dia? Dia terus duduk di depan Nabi, lututnya bertemu, lutut bertemu lutut, tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Apa yang dia tanya? Dia ingat? Akhbirni anil Islam. Dia menanya rukun Islam. Kemudian rukun iman. Kemudian ihsan. Kemudian as-sa'ah. Hari kiamat. Kata sahabat yang menyaksikan, cantik banget katanya Jibril itu. Ada terkenal orang yang handsome waktu itu dulu. Dahya Al-Kalabi namanya, terkenal orang yang paling cantik dulu. Di waktu itu. Persis macam itu mukanya katanya. Jadi kalau Bapak nanti datang malaikat tuh, tengoknya saja, dah senang hati Bapak. Insya Allah ya. Tengok mukanya, ini malaikat rupanya. Sejuk pikirannya, adem perasaannya. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah Pak. Jannah milik Bapak. Jannah sudah di tangan.
Kalau jannah milik bapak, kuburnya mesti apa? Raudhah min riyadil jannah. Kalau bapak sebagai ahlul jannah sudah didatangi oleh malaikat, bapak ahlul jannah pak, jangan sedih, jangan takut. Berarti kuburnya nanti raudhah min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrana raudhatan min riyadil jannah. Berarti kubur bapak nanti jadi taman jannah. Masuk kubur sudah enak. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah pak, jannah sudah di tangan pak. Bapak sukses hidup. Ini cerita orang yang sukses ya. Allati kuntum tu'adun, yang dinyanyikan selama ini. Pak jangan takut, ibu jangan takut, jangan sedih. Bapak sesudah ini masuk ke taman jannah dalam kubur, menunggu jannah yang hakiki nanti di sana. Jadi kalau dia ahlul jannah, kuburnya tidak susah, padang mahsyarnya tidak gelisah. Jadi hari kiamat dia tidak perlu takut lagi. Tidak mungkin dia kalau dia sebagai ahlul jannah, dari kiamatnya susah, tidak mungkin. Itu manajemen yang tak betul. Ini manajemen Allah ya. Oke? Jangan takut, jangan sedih, gembiralah pak, gembiralah bu. Bapak ahlul jannah akan enak. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Itu ayat 30 pak ya, surah Fussilat. Ayat 31 lanjutannya, nahnu awliyaukum. Nahnu berarti ramai yang datang tuh. Kami ini penolong bapak, pembantu bapak, penjaga bapak. Aulia jamak wali. Belajar bahasa ya. Wali satu, tunggal. Aulia jamaknya. Anak-anak sekarang banyak nama aulia ya. Berarti wali-wali itu arti. Di Darul Ikhlas banyak aulia. Perempuan pun ada. Pada itu untuk lelaki nih. Jadikan nama perempuan. Nahnu awliyaukum. Malaikat yang datang tadi mengatakan, kami ini penolong bapak, pembantu bapak. Fil hayatid dunya. Sejak di dunia. Subuh dibangunkannya bapak. Tahajud disuruhnya bangun. Suruhnya pegang Quran. Suruhnya duduk di masjid. Ini kerja malaikat nih. Malaikat kerjanya membisikkan yang baik dan menyokong bapak untuk membuat yang baik. Mengimbangi kekuatan siapa? Iblis. Iblis menyuruh, tidurlah pak, tidurlah pak, tidurlah pak, tidurlah bu, tidurlah bu. Tidak bangun dia. Itu kerja iblis. Jadi jangan memihak kepada iblis. Buktikan kita itu memihak kepada malaikat. Nahnu awliyaukum. Kami ini penolong bapak, kami petugas ini pak. Selama ini di dunia kami bersama bapak. Wa fil akhirah, di era dunia dan di era akhirat. Waktu bapak mau mati kami datang. Dalam kubur nanti kami mendampingi. Di padang mahsyar kami mengurus bapak dan kami bawa bapak sampai ke istana di jannah. Itu dalam tafsirnya. Mesti belajar Quran, mesti belajar tafsir. Jadi enak. Rajin saja datang ke masjid, jauhi dosa, insya Allah akan diurus Allah. Nahnu awliyaukum, kami ini pembantu bapak, penolong bapak, penjaga bapak. Fil hayatid dunya, sejak di era dunia lagi. Sejak kita hidup. Wa fil akhirah, dan di era akhirat juga. Di sana mereka memperkenalkan siapa mereka yang datang itu. Memperkenalkan identitasnya. Kata orang Malaysia, identity. Orang sini identitas. Kami ini bukan orang lain pak. Jangan kaget loh. Kamilah yang menyuruh bapak sholat itu. Yang menyuruh bapak ke masjid itu kami itu. Yang menyuruh bapak belajar kami. Yang menyuruh berbuat baik kami.
Jadi setiap orang yang baik itu dia bukan sendiri. Dia bukan sendiri. Ada malaikat bersamanya. Jangan bapak pikir bapak sendiri. Berarti bapak tidak paham. Tidak paham diri. Tidak paham hidup. Tidak paham manajemennya Allah. Ini belajar manajemen ini ya. Manajemennya Allah. Setiap orang beriman. Tadi syaratnya dua ya. Iman dan istiqamah. Ada dua syaratnya. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini kita kena belajar. Subhanallah. Kami ini penolong bapak, petugas sejak dunia lagi, sekarang juga, dalam kubur juga, di padang mahsyar juga, sampai ke jannah. Itu dalam tafsirnya. Di sini tidak diperincikan begitu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini pembantu bapak. Mengimbangi kekuatan musuh. Karena musuh itu kuat. Mayoritas manusia kalah dibuat musuh. Yang selamat mungkin tidak sampai 10%. Pikir-pikirlah Pak ya. Yang 90% lebih dapat sama musuh. Dapat sama musuh. Dia tidak belajar, dia tidak tahu. Dia tidak tahu yang dia memihak ke musuh. Bahkan dia jadi pasukan musuh, membantu musuh, dia tidak tahu. Kebanyakan manusia hidupnya meraba-raba, tidak tahu. Dikasih tahu, tidak mau. Kalau ada kultum, lari, tidak mau lah tuh. Berarti tidak mau dia. Dipikirnya ini beban. Ini solusi hidup. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami ini pembantu bapak di dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam jannah bapak akan dikasih apa yang maunya bapak di sana nanti. Keinginan bapak akan dipenuhi. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang bapak pinta, apa yang bapak mau nanti ada di sana. Dalam surah lain, dalam surah Yunus dikatakan ingin meminta sesuatu, bapak sebut subhanakallahumma saja. Bapak mau jumpa sama teman, subhanakallahumma, jumpa temannya. Bapak mau makan makanan keinginan bapak, makanan favorit bapak, subhanakallahumma, ada makanannya. Cara menempah, memesan, mengorder, hanya dibaca tasbih. Subhanakallahumma. Mau jumpa dengan jemaah Masjid An-Nur. Wah, rindu sama mereka. Subhanakallahumma. Dah ngumpul di situ. Nuzulam min ghafurir rahim. Ayat 32. Sebagai limpah kurnia Allah yang maha ghafur, yang maha rahim. Balasan jannah itu tidak layak dengan amal kita. Dibandingkan nilai amalan kita dengan nikmat jannah, tidak bisa dibandingkan. Itu hanya nuzulan min ghafurir rahim, ayat 32, sebagai limpah kurnia Allah yang maha ghafur, yang maha rahim. Allah itu ghafur, Allah itu rahim. Ghafur, pengampun dosa yang besar-besar. Sebesar manapun dosa orang itu, kalau orang minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Rahim, kasih sayang Allah yang tiada tara, tiada batas, tiada had untuk orang-orang beriman. Kalau Rahman bedanya dengan Rahim. Rahman itu untuk semuanya Pak. Yang tak Islam pun dikasih juga makan, dikasih hidup. Yang tak sholat, tak puasa, hidup juga, bernafas juga. Itu siapa yang mengurusnya? Rahim, Rahmannya Allah. Beda antara Rahman dengan Rahim, kata ulama, beda Pak ya. Jadi kita mesti belajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kita maksud basmalah Bismillahirrahmanirrahim pun tidak paham. Tidak paham. Kalau orang itu paham basmalah, penuh masjid nih Pak. Karena sifat rahim Allah itu menyuruh orang ke masjid. Basmalah saja tidak selesai. Jangankan hamdalah alhamdulillah alamin lagi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Yang jelasnya apa? Lanjutan surah Sajadah ayat 11.
dijabarkan dalam surah Fussilat 30, 31, 32. Ada lagi surah lain nanti. Ada 4-5 surah terkait ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelasnya kedatangan ke masjid itu mempermudah saat kematian. Karena kita datang ke masjid sebenarnya dengan dorongan malaikat. Malaikat yang menggerakkan Bapak. Malaikat bersama Bapak. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa dha'na yahyuka bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.